Ini guys, ada diorama 3, ada diorama digital juga nih. Diorama digital serangan umum 1 Maret 1949. Nah ini ada dioramanya nih guys, diorama serangan 1 Maret. Kayak begini nih. Berhasil pula. Jangan lupa ya guys, kalau datang kesini nonton ini nih. Bagus juga nih, gabungan. Namun, pada tahun 1867, gempa bumi besar mengguncang Yogyakarta dan menyebabkan kerusakan parah pada sejumlah bangunan kolonial, termasuk Rustenburg. Nah, diorama 3-nya kayak begini guys. Setelah masa pemulihan, benteng ini dibangun kembali dan diberi nama baru, Vredenburg, yang berarti benteng perdamaian. Pasukan Hijrah meninggalkan stasiun Tugu menuju pos yang ditentukan. Ini diorama pasukan TNI Divisi Siliwangi hijrah ke Yogyakarta 11 Februari 48. Bantuan obat-obatan dari pemerintah Mesir tiba di lapangan terbang Maguwo 5 Maret 1948. Pembukaan Pekan Olahraga Nasional PON 1 di Yogyakarta September 48. Itu peralatan makan guys yang kiri. Kalau yang kanan atribut kepala jawatan PHB Auri. Nah ini agresi militer Belanda 2 19 Desember 1948. Ini diorama stasiun pemancar radio dalam peperang gerilya 1949. Intimidasi dan penggeledahan oleh tentara Belanda. Perlawanan gerilyawan TNI di Yogyakarta bagian selatan. Halo guys, sekarang gue lagi ada di Museum Benteng Vredenburg dan museumnya ternyata bagus. Cuman ada beberapa gedung yang agak kurang sih AC-nya. Cuman oke kok, untuk tiket masuk 20.000 per orang. Dan ini bagus banget sih guys. Ini banyak dioramanya, ada diorama digital, terus juga ada pameran artefak-artefaknya juga bagus-bagus sih guys. Penjelasannya, informasinya juga bagus. Ini dikelola oleh Indonesian Heritage Agency. Udah pasti bagus sih. Jadi teman-teman kalau yang lagi ke dekat-dekat Malioboro mungkin bisa singgah ke Museum Vredenburg. Thank you guys, bye-bye. Pergantian nama tersebut mencerminkan semangat baru dalam hubungan antara Kesultanan Yogyakarta dan pemerintah kolonial Belanda. Meski pada praktiknya kontrol militer tetap berlangsung secara ketat di kawasan tersebut. Nah, kalau ini sabotase jembatan duet untuk menghambat agresi militer Belanda 2 48 sampai 49 Kulon Progo. Ini dapur umum di daerah gerilya Kulon Progo 48 sampai 49. Nah, ini peralatan minum guys, sama kendil dalung. Ini keris Kiai Slamet. Kalau ini jam dinding milik Bapak Jojo Widagajo, seorang warga Parakan. Masjid Jain Manual merek The Singer. Pedang milik Bapak Suyatman. Ini peristiwa serangan umum 1 Maret 49. Nah, itu yang kiri pedang Kempei Tai Jepang. Kalau yang kanan sepatu dan sabuk pedang. Nah, ini kentongan guys. Ini gogok dan poci. Yang kiri gogok, yang kanan poci. Yang gogok itu untuk menyimpan minyak. Nah, kalau ini peralatan makan dan minum. Topi baja tentara. Ini sepeda ontel milik Bapak Sosro Pomoto yang pernah digunakan oleh para tentara pelajar ketika agresi militer Belanda 2. Ini adalah seperangkat alat musik gamelan milik Bapak Karyo Utomo, seorang warga Banaran Kulon Progo. Alat musik gamelan ini digunakan sebagai sarana hiburan TB Simatupang dan anak buahnya. Rute gerilya Panglima Tentara dan Teritorium Jawa, Kolonel A.H. Nasution 1948. Ini adalah gentong milik Projo Pranoto berfungsi sebagai wadah air yang digunakan untuk menyiapkan minum Jenderal Sudirman ketika singgah di rumahnya dalam perjuangan gerilya menghadapi agresi militer kedua. Diorama serangan umum 1 Maret 1949 sekitar Stasiun Tugu dan Hotel Tugu Yogyakarta 1 Maret 1949. Diorama pencegatan konvoi tentara Belanda Bantul Maret 1949. Perlawanan tentara pelajar di daerah Sleman Mei 1949. Oh, jadi di sini ada relief digitalnya guys. Ini relief digitalnya di sini. Sampai ke sini juga nih guys. Relief digitalnya. Sri Sultan selaku juga memerintahkan kepada Komandan TNI di Yogyakarta. Oh, masih ada juga loh guys. Meja dan kursi Panglima Besar Jenderal Sudirman.
Oh, ini replikanya guys. Yang aslinya itu di Museum Satria Mandala. Itu aslinya di situ. Ini pasukan gerilya masuk kota Yogyakarta. Pemimpin negara kembali ke ibu kota RI Yogyakarta. 6 Juli 49. Ini Panglima Besar Jenderal Sudirman menerima penghormatan dalam parade militer alun-alun utara Yogyakarta 10 Juli 1949. Konferensi Inter Indonesia 1 di Yogyakarta 19 sampai 22 Juli 49 Yogyakarta. Hotel Tugu Yogyakarta. Pelantikan Presiden Republik Indonesia Serikat Keraton Kesultanan Yogyakarta 17 Desember 49. Pemerintah RIS kembali ke Jakarta, Yogyakarta 28 Desember 1949. Waduh guys, ada diorama 4. Sepanjang jalan ini ada patung-patungnya nih guys. Kita sedang lagi menuju ke diorama 4 guys. Nah, di diorama 4-nya di situ ada taman bermainnya nih guys buat anak-anak. Kayaknya ini the last deh, masuk ke diorama 4-nya. Pelaksanaan Pemilu 1 di Yogyakarta tahun 51, 16 Juli sampai 24 Desember 51. Konferensi Kolombo Plan 11 tahun 1959 Yogyakarta. 26 Oktober sampai 14 November 1959. Seminar Nasional Pancasila 1 di Yogyakarta 16 sampai 20 Februari 1959. Pencanangan Trikomando Rakyat Trikora 19 Desember 61 alun-alun utara Yogyakarta. Peristiwa G30S PKI di Yogyakarta Oktober 65. Pelengkapan anggota Korps Komando Operasi Trikora. Penumpasan G30S PKI serta rapat kebulatan tekad di alun-alun utara 20 Oktober 1965. Kunci mortir dan batu replika. Peristiwa berlatar belakang kudeta yang terjadi pada malam 30 September hingga 1 Oktober 65. Seragam Letnan Kolonel Sugiono. Ini replika guys. Seragam Kolonel K. Tamso. Replika. Amanat Presiden Soeharto tentang P4 dalam Dis Natalis UGM 25. UGM Yogyakarta 19 Desember 1974. Hingga kini, Benteng Frederberg yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 6 masih berdiri kokoh dan terawat. Di sini ada pameran lukisan, guys. Tuh, bisa dijual juga sih. Ini dijual juga. Nah, ini contoh-contoh lukisannya nih, guys. Struktur aslinya tetap dipertahankan, dinding benteng tebal yang mengelilingi area utama, seakan pertahanan yang masih mengitari perimeter, serta taman-taman yang kini memberi kesan asri dan terbuka bagi pengunjung. Nah, ini nuansa dalamnya Benteng Frederberg, guys. Suasana damai yang dulu hanya menjadi simbol dalam nama, kini benar-benar terasa dalam fungsinya sebagai ruang publik. Jadi ini tiap gedung ini udah direvitalisasi guys, udah dikonservasi. Selain menyimpan nilai historis, benteng ini juga menjadi pusat edukasi dan kebudayaan. Di dalamnya, pengunjung dapat menjumpai diorama-diorama sejarah yang merekam peristiwa penting dari masa penjajahan hingga perjuangan kemerdekaan. Sore-sore bagus nih, sunsetnya tuh. Kita mau lihat bentengnya, kita mau lihat dari atas nih guys. Namun fungsi Benteng Frederberg kini tak hanya sebagai museum statis. Dalam beberapa tahun terakhir, ruang-ruangnya kerap digunakan untuk pameran seni, pemutaran film, hingga pertunjukan musik dan teater. Hal ini menjadikan Frederberg sebagai ruang dialog antara masa lalu dan masa kini, antara sejarah dan ekspresif kreatif. Bagi masyarakat Yogyakarta maupun wisatawan, Frederberg bukan sekedar bangunan peninggalan kolonial, melainkan ruang hidup yang terus bertransformasi. Disinilah masa lalu dikenang, masa kini dirayakan, dan masa depan kebudayaan disemai. Nah ini guys, ini nasi goreng kecombrang dengan topping campuran telur, udang, kecombrang, nanas, dan kol ungu. Karakternya tanpa kecap, gurih, asin, wangi, kecombrang, dan smoky. Ini adalah nasi goreng istimewa dengan topping campuran telur, daging sapi, kekian udang, bakso ikan, kacang tanah, nanas, dan petai. Karakternya kecap, gurih, manis, pahit kacang, asin, keremesan, dan smoky. Kita makan dulu ya guys.